sudah kedengaran ya. Baik, selamat pagi sekali lagi, Ciao An, good morning. Hari ini kita ketemu lagi di dalam persekutuan Komisi Dewasa. Di dalam persekutuan Komisi Dewasa yang masih relatif baru di tahun ini, ya. Dan pada hari ini kita memilih satu tema yang menarik, yaitu sacrificing love. Nah, kita tahu bahwa bulan Februari itu nggak lama lagi nih ya, tanggal 14 itu hari cinta kasih, ya, Valentine Days. Nah, ini mungkin memang sudah dirancang supaya ke arah situ, hari kasih sayang. Tapi apa yang akan kita bahas di dalam tema pagi hari ini, itu tentunya beda dengan yang Valentine, ya. Karena di sini kata cinta atau kasih sayang itu terkait dengan satu kata di depannya, yaitu sacrificing, yang dalam bahasa Indonesia berkorban atau cinta yang berkorban. Nah, apakah sebetulnya makna dari cinta yang berkorban? Ya. Nah, kita tahu bahwa hidup ini sebetulnya pada dasarnya adalah cinta. Life is all about love. Kalau kita perhatikan di dalam nyanyian-nyanyian, ya, di sekuler ataupun di non sekuler, itu banyak sekali tema cinta untuk menggambarkan betapa pentingnya cinta itu di dalam kehidupan kita. Life is all about love. Dan di sini dikatakan, you can sacrifice and not love, but you cannot love and you cannot love without and not sacrifice. Jadi artinya kita bisa berkorban tanpa cinta. Kita bisa mengorbankan apa saja tanpa rasa cinta. Tapi sebaliknya kita tidak bisa, ya, mencintai tanpa pengorbanan. Nah, itu. Jadi itulah cinta yang dimaksud, ya. True love is sacrifice love. Jadi timbul satu pertanyaan pada kita, kalau ada true love, apakah ada yang false love? Cinta yang palsu? Tentu saja ada, ya. Cinta yang dengan pengorbanan itu adalah cinta yang sesungguhnya, tapi cinta yang tidak ada pengorbanannya itu adalah cinta yang palsu, ya. Nah, sebetulnya ada lagu, ya, tapi saya tidak sempat menayangkan, yaitu mengenai true love, ya. Kita tahu kan di dalam lagu sekuler itu ada namanya judul yang namanya True Love. Saya kira sebetulnya ini cocok lagu ini dibawakan di dalam forum ini, ya. Tapi tentu harus dimodified. Nah, jadi di dalam pewartaan yang saya baca tadi pagi, dikatakan oleh reference Rick Warren, sacrificing is the essence of love, which is the essence of God. Jadi pengorbanan itu adalah
adalah esensi daripada cinta kasih dan cinta pengorbanan dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk memberikan hidupnya bagi penebusan dosa umat manusia. Baiklah, kita semua sebagai orang percaya dipanggil untuk bisa saling mengasihi dengan cinta kasih yang benar. Itu menandakan bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mari kita naikkan lagu Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik, ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Hari terakhir pun makin dekat, mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap, bawa mahkota milikmu tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Baik, kita naikkan doa menghadap Tuhan. Kami mendengar suara-Mu memanggil kami. Karena itu kami datang ya Tuhan pada pagi hari ini di dalam persekutuan Komisi Dewasa. Memang ini satu peristiwa yang rutin setiap minggu kami bertemu. Itu sebagai kerinduan kami untuk datang menghadap Tuhan, mendengar firman-Mu, bertumbuh di dalam iman kami sebagai anak-anak-Mu. Karena kami terpanggil, merasa terpanggil untuk menjadi semakin baik
menjadi semakin bertumbuh di dalam iman kami. Kami perlu senantiasa mendengar akan suara-Mu. Tuhan, pagi hari ini kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Suryawan Edi mengenai tema Sacrificing Love. Ya Tuhan, kami perlu senantiasa mempelajari firman-Mu, karena tanpa kami belajar, mungkin kami masih belum paham. Dan kami juga harus belajar bagaimana menerapkan, bukan hanya mengerti. Menerapkan di dalam kehidupan iman kami. Ya Tuhan, supaya semakin hari kami semakin layak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau serahkan pemberitaan firman ibadah ini di dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau halau semua hambatan yang akan mengganggu kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 3 dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, itu artinya kita tidak bisa membagikan sesuatu, kita mencintai sesuatu kalau kita tidak berkorban. Harus ada pengorbanan, ya. Sehingga dengan pengorbanan itu barulah kita itu ada faedahnya bagi kita. Marilah kita teruskan dengan lagu Ku berikan bagiku tubuhku, darahku. Ini adalah dari NKB 84. Baiklah, kita akan memasuki pemberitaan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Suryawan Edi dari GKI Bungur. Silakan Pak Suryawan.
Ya, terima kasih untuk kesempatan yang sangat indah, yang baik sekali. Saya diperkenankan bisa bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan dewasa ini hari. Terima kasih untuk kesempatan ini dan dihantar oleh pemimpin acara, Pak Tulus, hari ini dengan puji-pujian mempersiapkan hati kita dengan baik. Mari Bapak Ibu, sebelum kita lanjut di dalam membaca firman, merenungkannya, kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, pada saat ini kami mengucapkan syukur. Karena Engkau adalah Allah yang sudah berkorban bagi kami. Yang sesungguhnya Engkau tidak perlu melakukan itu. Namun cintamu membuktikan kepada semuanya bahwa cinta itu adalah pengorbanan. Dan itulah arti satu kehidupan. Apalagi kami hidup hanya satu kali di dunia ini. Kami ingin hidup yang berarti. Sehingga kami kembali kepada Bapa dan menjadi orang-orang yang Engkau perkenan, yang menikmati anugerah berkat sesuai dengan rancangan-Mu ketika menciptakan kami semuanya. Terima kasih Bapa, berkatilah anak-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan firman, agar sesuai dengan isi hati-Mu dan menjawab, memperlengkapi, membimbing umat-Mu yang mencari kebenaran dan mau berjalan di dalamnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya akan men-sharingkan materi yang saya akan bawakan tentang kasih yang berkorban, ya, atau sacrificing love, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, tema hari ini memang sesuatu yang saya kira ini sangat mendasar di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya, cinta yang berkorban, kalau saya coba menerjemahkan kira-kira demikian. Lalu gereja memberikan ayat kepada saya adalah Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 25. Jadi ketika saya sedang mempersiapkan kira-kira mau bicara bagaimana tentang cinta yang berkorban, karena dari perjanjian lama, kejadian sampai wahyu saya kira penuh dengan cinta dari Tuhan itu sendiri. Gereja sudah membatasinya sehingga kita fokus hari ini dengan pasal 12 Injil Yohanes ayat 24 sampai 25. Nah, saudara sekalian, bunyi firman Tuhannya demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, jadi biji gandum yang mati itu dilihat sebagai pengorbanan. Suatu kehidupan yang menghasilkan kehidupan lain yang melimpah. Ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Walaupun nggak begitu enak bagian ini, tapi inilah cara untuk menjadi pribadi-pribadi yang cintanya itu berkorban. Nah, mari kita akan melihat lebih lanjut di dalam pembahasan yang saya persiapkan. Saudara, saya memakai suatu kutipan yang saya bikin sendiri, ya. Semoga ini menjadi berkat. Ada kasih, maka memberi diri sebagai korban. Ya. Ada kasih atau cinta, maka memberi diri sebagai korban. Nah, tidak ada kasih, maka akan menjaga atau melindungi diri, jangan sebagai korban. Ya. Jika tidak ada kasih, maka kecenderungannya kita akan menjaga diri, melindungi diri, protek diri, jangan sampai amit-amit menjadi korban. Ya. Nah, saudara, saya memang membedakan antara kata kurban sama korban.
Kalau kurban ini lebih cocok kalau kita berhubungan dengan hal-hal yang baik, dengan suatu intens kesengajaan, sepenuh hati memberikan kepada Tuhan, seperti itu ya. Tapi kalau korban itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, tahu-tahu menimpa kita, lalu kita ngomel-ngomel, marah-marah, merasa diri kita ini disacrifice-kan, ya, dikorbankan. Gitu. Kita sial, kira-kira demikian. Nah, saudara, ini saya mengambil satu kutipan WA yang pernah saya terima, WA inspirasi, gitu kan ya. Percakapan antara suami S yang stres dan konsultasi dengan psikolog, ya ini P. Menarik ya Bapak Ibu ya. Apa yang Anda lakukan selama ini sampai begitu stres dan merasa hidup menjadi korban ya Pak? Lalu Bapak itu menjawab, oh saya ini sibuk sekali. Saya bekerja di luar rumah, ini berarti dulu ya Bapak Ibu ya. Memimpin beberapa perusahaan, nah orang lain tidak ada yang ngerti. Istri juga tuh. Nah psikolog bertanya, istri Anda bagaimana? Suami itu menjawab, tidak bekerja. Hanya seorang ibu rumah tangga saja. Pak, siapa yang membuat sarapan untuk keluarga setiap pagi hari? Istri saya. Sebab dia kan tidak kerja. Pak, jam berapa dia bangun untuk menyiapkan sarapan? Jam 5. Karena dia memang sering terjaga pagi-pagi sekali bangun. Kalau saya kan terlalu capek, jadi agak siangan bangunnya. Nah, bagaimana anak-anak Anda berangkat sekolah? Istri saya yang persiapkan. Antar anak-anak, ya karena dia kan nggak ada kerjaan. Nah, setelah mengantar anak, apa yang dia lakukan? Ke pasar. Lalu pulang ke rumah, masak dan mencuci pakaian. Karena ya Anda tahu kan, dia kan nggak ada kerjaan. Sore hari pulang kerja, apa yang Anda lakukan? Saya istirahat. Lelah karena tugas saya seharian di kantor. Terus apa yang istri Anda lakukan? Dia ngajarin anak-anak, dia bantu buat PR, nyiapin makan, nyuapin anak-anak, nyiapin makan saya, nyuci piring, membersihkan rumah, lalu mengantar anak-anak tidur. Saudara, saya kira kita sudah bisa memahami dari kutipan WA ini ya, kenapa sang suami itu stres. Karena dia merasa dirinya jadi korban. Dia menjadi korban. Dia merasa orang lain tidak mengerti dirinya. Dia merasa orang lain harusnya memahami dirinya dan khususnya istrinya itu loh. Ya kan? Nah, saudara sekalian, dari pembicaraan dengan psikolog, kita semua menemukan bahwa sesungguhnya nggak demikian, bukan. Jadi kutipan tadi adalah, kalau kita mempunyai cinta, ada kasih, maka apapun yang kita lakukan, sesibuk apapun, secapek apapun, kita nggak menganggap itu luar biasa. Kita menganggap itu sesuatu yang memang demikianlah hidup saya. Saya dipanggil untuk itu. Dan ini adalah persembahan, ini kurban. Kata Paulus kan, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, ya kan? Nah, tidak ada kasih, artinya kita akan berkecenderungan seperti sang suami tadi, terus menjaga diri, melindungi diri, protek diri, nggak bisa menerima kritikan dan merasa orang lain itu selalu lebih bagus, saya menjadi korban, saya yang dizolimi, kira-kira begitu ya. Nah, saudara sekalian, ini distress. Lah hidup ini kan cuma satu kali, Bapak Ibu. Kalau dibawa stres tiap hari sampai akhir hidup kita, apa artinya? Gitu. Oleh karena itu hari ini temanya luar biasa, memperlengkapi kita untuk menghidupkan kasih yang berkorban, dan itulah kebahagiaan kita sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, untuk memahami dua ayat tadi yang dikutip, yang diberikan gereja kepada saya, maka saya tidak bisa tidak mengambil konteksnya, satu perikop terdekat. Karena kalau saya tafsir dua itu, dicomot begitu saja di luar konteksnya, kok saya merasa saya kurang bertanggung jawab. Jadi saudara sekalian, kita bisa melihatnya dari ayat 19 ya, ayat 19.
Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian sekali lagi bagian yang melengkapi itu. Maka kata orang-orang Farisi kepada orang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia, mengikuti Yesus Kristus. Nah, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Jadi ini ucapan Kristus tentang biji gandum yang jatuh mati, kemudian bertumbuh, dan seterusnya tadi. Dilatar belakangi dengan kejadian ini mau Paskah Yahudi. Dan Yesus masuki kota Yerusalem. Bapak Ibu tahu ketika Yesus masuk kota Yerusalem itu, dia bukan dengan sosok raja gagah perkasa yang hendak menaklukkan segalanya, tapi itulah yang menjadi harapan umat pada hari itu. Mesias harusnya begitu, menggulingkan Romawi, menolong kami. Tapi Yesus datang dengan sosok yang sangat lemah lembut, ya, sosok yang rendah hati, dan ini pun sudah menyatakan bahwa anak Allah yang maha dahsyat datang ke dunia sudah berkorban, Bapak Ibu. Dia nggak wajib kok datang ke dunia untuk kemudian menanggalkan kemuliaannya, lalu duduk dalam keledai itu, di atas keledai itu. Dia punya kekuasaan yang dahsyat luar biasa untuk disambut dan disembah. Namun dia datang dengan rendah hati memasuki kota Yerusalem, dan di situ dia akan berkorban di atas kayu salib. Nah, lalu di antaranya disebutkan ada orang-orang Yunani, bukan? Orang-orang Yunani yang sangat berbeda justru dengan umat Allah. Umat Allah, orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka yang tidak suka Yesus. Mereka menolak Yesus, sedangkan orang-orang Yunani ini justru, aku mau ketemu dengan Yesus. Aku mau berdekat dengan kebenaran itu. Aku ingin belajar. Berbeda sekali. Nah, kepada orang-orang semacam ini, Yesus kemudian mengucapkan firman tadi. Nah, saudara, ketika kita menyinggung orang Yunani, ya, Yunani. Nah, orang-orang Yunani ini sebetulnya datang ke Yerusalem hari itu untuk mengikuti perayaan Paskah Yahudi. Karena mereka juga tertarik dengan iman kepada Allah Yahweh. Nah, pada bagian lain, pasal 2, kalau kita tarik ke belakang lagi, Injil Yohanes, maka kita mengingat bahwa Yesus itu dicatat oleh Yohanes mengusir orang-orang yang berjualan di bait Allah, di Yerusalem. Nah, kenapa? Karena bait Allah, halaman untuk orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang kafir, yaitu orang-orang Yunani salah satunya, dipakai untuk jualan. Dipakai untuk mempraktiskan, menggampangkan proses ritual, memberikan persembahan di bait Allah. Jadi akhirnya penuh sesak untuk berdagang, sehingga orang-orang yang bukan Israel, orang-orang Yunani, orang-orang bangsa lain yang mau ikut beribadah karena mereka mencari Yahweh, nggak dapat tempat. Mereka dikorbankan, menjadi korban, karena memang mereka nggak dianggap sama orang Yahudi. Mereka tidak dianggap. Mereka dikorbankan. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, Yesus kemudian mengusir, Yesus marah, memulihkan, menyucikan bait suci. Nah, itu dia. Jadi kalau ketika kita melihat bagian ini, kita teringat dua hal itu. Yesus berkorban, Yesus berkurban sebagai anak Allah yang mulia datang ke dunia. Rendah hati masuk Yerusalem menuju kayu salib. Kita juga melihat ada sekelompok yang diabaikan, yang dikorbankan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, di saudara sekalian, disitulah Yesus kemudian melanjutkan firman-Nya. Ayat 23 dikatakan, Yesus menjawab kepada mereka, kepada orang-orang Yunani yang datang kepada Filipus dan Andreas ingin bertemu Yesus. Katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, nah ini saudara, baru ayat 2 ini muncul.
Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi ia mati, jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup kekal. Jadi melihat keadaan Israel, umat Allah yang sedemikian itu, yang menolak Kristus, yang tidak memahami pengorbanan Allah, tapi justru orang-orang Yunani, orang-orang kafir, mereka justru yang nanti akan mencari Allah. Dan mereka justru menjadi yang pertama, umat Allah justru di belakang. Yesus mengingatkan bahwa kehidupan ini harusnya dilandasi dengan satu yang Allah miliki, yang juga dititipkan pada diri setiap manusia ciptaannya, yaitu kasih. Kasih yang memberi diri, yang berkorban. Bukannya yang egois, menutup diri, tidak peduli orang lain. Tapi harusnya seperti yang Yesus teladankan pada saat itu, seperti biji gandum yang jatuh ke tanah. Mati memang, tapi dia akan segera menghasilkan banyak buah. Nah, bagaimana bisa kalau orang itu masih mencintai dirinya sendiri, nyawanya sendiri, ya tidak mau memberikan ke orang lain, berbagi kepada orang lain. Dia tidak mungkin bisa menghidupkan kasih yang berkorban. Dia nggak mungkin bisa menjadi berkat dan begitu banyak orang akan seperti buah yang banyak itu muncul. Nah, saudara, kita melihat ayat 25. Di sini adalah bagaimana kita ini bisa berkorban, memiliki kasih yang sacrifice. Apa cukup didoakan saja? Tuhan, berikan saya kasih supaya saya ini bisa berkorban gitu ya. Nah, Tuhan mengatakan mesti dimulai dengan nyawanya, hidupnya sendiri kita ini loh, yang tidak lagi dicintai, diprotek lebih dari segalanya, lalu kemudian orang lain tidak dipedulikan. Nah, kita melihat ayat 25, Bapak Ibu, kata mencintai. Barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Kata mencintai dan tidak mencintai. Ya, di sini saudara. Kata mencintai ini di dalam bahasa aslinya kan ya Yunani dalam Perjanjian Baru, phileo Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu phileo itu sudah. Kata tidak mencintai di situ sesungguhnya adalah dalam bahasa aslinya miseo, yang artinya membenci. Jadi sesungguhnya firman ini mengatakan gini, barang siapa mencintai nyawanya dan barang siapa tidak membenci nyawanya. Jadi saudara ada penekanan yang jelas. Satu dicintai betul-betul, yang satu sepertinya dibenci. Ada anti yang berbeda, yang bertentangan. Loh, kok gitu ya Tuhan ya? Bukankah kita harus menyayangi diri sendiri? Ya, kasihilah ya orang lain seperti diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau diri sendiri kita nggak sayangi juga? Ya kan? Nggak mulai bersama dengan Tuhan dalam diri kita. Nah, ini adalah sastra Yahudi. Pola sastra Yahudi yang ketika hendak memberikan pilihan agar orang itu memilih, dibandingkanlah dua yang sangat kontras, cinta dan benci. Lalu kemudian dari cinta dan benci itu pilihlah salah satu, sehingga clear, jelas sekali, nggak abu-abu gitu. Hitam putih, pilihan mana begitu. Jadi artinya bukan disuruhnya kita membenci diri sendiri, diri dibenci, disia-siakan, diabaikan, ya itu namanya jadi korban betulan. Itu bukan berkorban. Ya. Yang Tuhan inginkan adalah kita memilih dari dua pilihan itu, clear memilih dan jadikan yang satu prioritas, yang lain nanti akan mengikuti. Yang lain akan menjadi berarti ketika saudara dan saya sudah memilih yang utama. Nah, ini pola sastra Yahudi demikian. Nah, jadi itu jalannya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana saudara dan saya bisa sacrifice of love itu loh.
cinta kita itu bisa kualitasnya sampai berkorban. Kita harus memulainya dengan mengutamakan Tuhan, memilih Tuhan, tidak berpusat pada diri kita sendiri. Namun Tuhan duluan. Dan biarkan Tuhan bekerja merubah, memperbaiki kita, lalu kemudian kita bisa sanggup untuk melakukan tindakan-tindakan pengorbanan yang lain. Masalah kita manusia semenjak berdosa, bukankah fokus diri kita terlalu besar, Bapak Ibu? Fokus diri, selalu diri sendiri yang diutamakan. Meninggalkan Allah, salah memilih, tidak mengutamakan Allah, tidak memuliakan Dia. Nah, akhirnya berdampak pada sesama kita pun tidak ada dipandang di dalam kehidupan kita. Mereka pun tidak menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi tidak mungkin kita berkorban untuk mereka. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang baik untuk mereka. Jika melakukan sesuatu yang baik untuk mereka pun kadang-kadang motivasinya lain, Bapak Ibu. Ya, demi keuntungan, demi mendapat balasan, demi mendapat imbalan. Kenapa? Karena memang fokus diri kita, manusia yang berdosa ini luar biasa. Nah, oleh karena itu kita butuh Kristus. Dan Kristus memberikan dirinya, memberikan teladannya. Dia berkorban. Dan dia memberikan kemampuan pada kita yang percaya kepadanya. Roh Kudus membuat kita sanggup, Bapak Ibu, melangkah seperti Kristus. Kalau nggak mungkin, Bapak Ibu. Kita nggak mungkin mengasihi, mencintai dengan memberi tanpa menuntut, tanpa berharap dan semua. Enggak, sulit sekali. Itu ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ya. Namun itu tidak boleh menjadi sesuatu yang dibanggakan. Oh, saya sudah yang luar biasa. Itulah manusia menurut gambar rupa Allah yang semula. Yang justru hancur, hilang karena Adam dan Hawa berfokus pada diri sendiri, egois, dan tidak bisa memberikan yang baik untuk orang lain. Nah, kita lanjut konteks bagian ini ayat 26-28. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya, saudara, ini adalah satu bagian yang memberikan encouragement pada kita, kekuatan pada kita, bahwa orang-orang yang hidupnya seperti Kristus, menyatakan cinta dengan kualitas sampai berkorban, ya, memberikan dirinya, itu sesungguhnya sudah sesuai dengan maksud Bapa sendiri. Dan Bapa akan menghormati orang-orang semacam ini. Mungkin bagi dunia ini kebodohan. Sementara dunia mementingkan hal-hal yang mengutamakan diri, keuntungan diri, keamanan diri. Ya, hari begini masa pandemi, kalau kita tidak melindungi diri sendiri dan orang lain, nanti saja tidak usah dipikirkan. Siapa yang akan peduli sama kita? Saudara, justru yang dianggap dunia adalah mungkin kebodohan. Bapa menghormati orang-orang yang mau memberikan kasihnya dan pemberian yang baik untuk sesamanya. Ayat 27 dan 28. Yesus mengatakan, sekarang jiwaku terharu. Jiwaku terharu. Kata jiwaku terharu ini sesungguhnya adalah jiwaku enggak tenang. Ya, jiwaku enggak tenang, jiwaku gelisah. Loh, Kristus kok bisa gelisah? Dia kan Tuhan, kok gelisah, kok enggak tenang ya? Iya, karena dia 100% adalah Allah, namun 100% juga manusia. Ketika dia inkarnasi menjadi manusia, maka seluruh perasaan manusia, kelemahan manusia, daging secara manusia, ya, fisik manusia maksudnya, itu juga ada. Nah, Kristus tahu apa yang dia ucapkan, biji gandum yang jatuh mati, kemudian memberi diri, tidak menyayangi nyawa sendiri, dan seterusnya, berkorban, itu sesuatu yang tidak menyenangkan itu. Itu sesuatu yang tidak gampang, sesuatu yang tidak enak. Saya juga manusia, saya paham itu. Dan saya manusia 100% yang saat ini datang di dunia, masuk kota Yerusalem, sedang terus menuju ke Golgota. Itu salib nunggu di depan, minta ampun. Itu berat sekali. Mengerikan sekali.
maka jiwanya tidak tenang. Hatinya Tuhan tidak tenang, khawatir, gelisah. Nanti juga di Taman Getsemani Bapak Ibu bisa melihat Tuhan sampai tetesan keringatnya seperti darah. Dan apa yang dikatakan pada ayat 27 ini, dalam keadaannya sebagai manusia, Kristus mengatakan, apakah yang akan kukatakan Tuhan, Bapa? Saya bisa ngomong, saya bisa mengkhotbahkannya, tapi saya kan juga melakukannya. Dan ini luar biasa. Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Ada pertanyaan di situ. Artinya bukan permintaan, tapi dialog dengan Allah, bergumul dengan Allah. Dia tahu dia harus berkorban, tapi beratnya, maka dia, Tuhan, bagaimana Tuhan? Apakah saya minta diselamatkan ya? Kan nggak gitu ya. Maka dia jawab sendiri, tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus tahu dengan jelas. Dia datang adalah untuk menyatakan cinta ilahi dengan kualitas tertinggi, yaitu berkurban. Naik ke kayu salib, mengampuni dosa, menebus dosa manusia, dan kemudian disitulah arti kehidupannya, dan itulah misinya, dan itulah hidupnya. Maka dia mengatakan, untuk itu aku datang. Ayat 28 adalah respon dari Bapa di surga. Kristus mengatakan, Bapa, muliakanlah namamu. Jadi ketika Yesus bergumul dan berdialog dengan Tuhan, betapa sulitnya mencintai sampai berkorban itu, lalu dia menetapkan tekad, Tuhan, sesulit apapun, saya akan jalan. Dan dia mengatakan, semua ini demi kemuliaan Bapa di surga. Maka dari surga ada yang nyautin, Bapak Ibu. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Bapa mengkonfirmasi, benar. Begitulah. Memang itu yang dilakukan. Pemuliaan itu memang dengan cara kasih yang berkorban. Dan Tuhan Yesus dikuatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa Bapak Ibu saya semua kita tahu sacrifice love, tahu. Kita mengerti. Nah, kita sudah dibimbing sekian lama untuk itu. Namun dalam perjalanannya kan nggak gampang. Kita perlu selalu bersekutu dengan Bapa dan berdialog dengan Tuhan. Di situ kita akan mendapat kekuatan demi kekuatan sanggup menjalani jalan kasih sacrifice pengorbanan ini. Dan kita akan seperti Kristus melihat kemuliaan Bapa, kemuliaan itu akan terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu kita lakukan sekarang adalah lihat Kristus. Saat kita tergoda untuk berespon negatif, untuk membalas, untuk tidak mau melakukan pengorbanan itu, ingat Kristus. Dia sudah berkorban untuk saudara dan saya. Dia sanggup lakukan karena dia terkonek, terhubung, dan selalu bersekutu dengan Bapaknya. Saudara juga bisa untuk itu. Saudara, saya akan menutup dengan sebuah kesaksian. Satu keluarga ini ya. Keluarga ini seorang ibu bernama Ibu Tanjienio. Ibu Tanjienio. Nah, jadi ibu ini menjanda usia 30-an tahun. 33 tahun kira-kira gitu. Nah, suaminya meninggal dunia. Lalu kemudian anak yang ditinggalkan ada 10 anak. Kecil-kecil ya Bapak Ibu, 10 anak. Dari 10 anak itu sakit meninggal satu lagi diminta oleh familinya, jadi anak angkat familinya dibawa. Ya. Kemudian 8 dibesarkan sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, seorang ibu tidak mendapat warisan harta dari keluarganya, ya, karena suami sudah tidak ada, dia membesarkan 8 anak. 8 anak. Dan 8 anak itu laki-laki. Ya, 7 laki-laki. Nah, saudara sekalian, luar biasa. Betapa beratnya pergumulannya,
bagaimana dia menatap masa depannya, dan betapa sangat beralasan. Ibu ini mengatakan, saya ini hidupnya jadi korban. Dia sangat beralasan untuk melihat hidupnya ini seperti kutuk. Hari demi hari di jalannya seperti dikutukin. Dia nggak bisa apa-apa, dia mengandalkan apapun nggak ada. Dia harus membesarkan anak-anaknya, dia bisa menikah lagi misalnya, tapi dia tidak. Dia berlutut di hadapan Tuhan, dia selalu datang kepada Bapa surgawinya, dan berdialog terus-menerus. Dia mengatakan bahwa anak-anak ini adalah milikmu Tuhan. Jikalau engkau izinkan semuanya terjadi, berarti engkau punya rencana. Aku minta agar anak-anak ini Tuhan engkau membantu membesarkannya. Dia tidak meminta untuk suami baru lagi. Dia nggak meminta untuk harta. Tapi dia minta anak-anak ini engkau Allah menjadi bapa mereka. Membesarkan mereka. Memberikan hikmat, kesetiaan, dan kekuatan kepada ibu ini untuk membesarkannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, luar biasa. Anak-anak ini bertumbuh, dan ibu ini selalu memberikan teladan yang baik. Dia selalu setiap hari malam-malam mengakhiri satu hari, dia mengatakan, dia menyanyi sebuah lagu. Ini lagu himne lama ini. One more day's work for Jesus. Satu hari lagi hidup untuk Tuhan. Kerja untuk Tuhan. Dia selalu malam-malam berlutut dan berdoa mengatakan, untuk Tuhan kerja satu hari lagi. Untuk Tuhan kerja satu hari lagi. Untuk Tuhan kerja satu hari lagi. Hidup berkurang satu kerjaan lagi. Tanggung jawab saya sudah saya selesaikan hari ini dengan penuh sukacita dari Tuhan. Dia tidak merasa itu menjadi korban, tapi dia memberikan dirinya sebagai persembahan. Nah, saudara, kasih seorang mama luar biasa. Tapi bersama dengan Bapa di surga, kasih itu menjadi ajaib. Dan itulah kehidupan yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama kembali merenungkan tentang cinta yang berkorban ini. Dan memohon kepada Tuhan hidup kita yang hanya satu kali ini bermakna karena kita menghidupkan cinta yang berkorban. Bukan kekuatan kita, tapi Tuhan yang memampukan saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya melanjutkan dengan doa syafaat ya, Ibu Bapak ya, seperti biasa ya. Baik. Mari saudara kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Ada tiga pokok doa besar. Yang pertama adalah bagi yang lemah tubuh, kedua bagi yang berulang tahun, ketiga bagi bangsa, negara, dan sikon hari ini ya. Mari kita satukan hati. Bapa di surga, pada saat ini kami menaikkan doa-doa permohonan kami. Kami ingin menyerahkan untuk saudara-saudari anggota jemaat kami, keluarga kami yang sedang sakit dalam kelemahan tubuh mereka. Kami menyerahkan untuk Ibu Angel, Ibu Damayanti, Saudara Iren, anak dari Ibu Eni Winda, Saudari Stevi Sunjaya, anak dari Ibu Leni Juwita. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, dan menjamah sakit penyakit mereka. Sehingga mereka boleh kembali disegarkan, dikuatkan, dan disembuhkan. Kami yakin, kami percaya Tuhan kami berkuasa dan mengasihi. Kami juga berdoa Bapa, pada saat ini menyerahkan untuk jemaat saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Februari 2022 ini. Kami menyebutkan nama Ibu Erni, Ibu Pangarti Nawati, Ibu Handaya Ningsih, dan Ibu Asyu. Dan mungkin juga ada saudara-saudara lain yang belum tercatat, namun di bulan Februari ini mereka berulang tahun. Kami menyerahkan Tuhan mereka dalam tangan-Mu.
Kami mensyukuri kasih setia dan pemeliharaan Tuhan selama ini ke dalam hidup mereka. Terima kasih untuk semua yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Dan biarlah mereka juga melihat semua ini dengan syukur dan meresponi dengan kasih yang melimpah. Dan belajar untuk terus menjalankan hidup ini mempermuliakan nama Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, bertumbuh dalam iman, umur panjang, dan sukacita. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa, menyerahkan bangsa dan negara Indonesia yang saat ini menghadapi masalah yang mendunia, yaitu pandemi COVID-19 dan varian yang baru, Omikron, yang menyebar dengan cepat, luas, dan sekarang ini angka terpapar mulai naik di dekat di kota kami dan di sekitar kami. Bapak, kasihanilah kami. Kasihanilah negara kami, bangsa kami, negeri ini, bahkan seluruh dunia ini Tuhan. Umat manusia berseru kepada Engkau Tuhan. Engkau yang akan turun tangan menjawab. Bapa, Engkau akan menghalau semua pada waktunya. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik. Dan biarlah kami terus belajar banyak dari semua peristiwa pandemi ini. Kami serahkan Tuhan untuk pemerintah dengan sigap dan bijak menyikapi, menangani, menghadapi masalah-masalah ini. Termasuk ketika mendistribusikan vaksinasi 1, 2, ataupun booster, biar semua itu berjalan dengan lancar di berbagai tempat di seluruh Indonesia, tercover dengan baik semuanya, sehingga komunitas yang sehat dibangun untuk menghadapi wabah ini. Terima kasih Bapak Saudara. Kami serahkan semua doa-doa kami dalam tangan-Mu, termasuk juga pergumulan-pergumulan pribadi kami hari ini yang hadir. Mungkin ada yang mengalami pergumulan-pergumulan sulit dikatakan, yang sulit disampaikan dalam doa dan syafaat ini. Bapa, Engkau menilik sampai ke kedalaman hati kami. Jawablah, jamahlah, pulihkan, tolong kami Tuhan. Kami berserah hidup kami, dan dalam doa-doa ini kami naikkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pak Suryawan, apa ada bisa minta sedikit waktu untuk ada pertanyaan, Pak? Oh iya, silakan ya, sesuai dengan pengaturan gereja saja. Iya, saya Ibu Ella, Pak. Jadi emang untuk masalah cinta yang berkorban ini, mungkin kalau artinya kalau di dalam kalangan kita ya, sesama mungkin orang Kristen, lebih mudah untuk artinya kita kalau ada sesuatu masalah bisa dibicarakan, ya. Tetapi kadang-kadang kita kan berelasi dengan orang-orang yang berbagai macam artinya mereka punya apa namanya agama mereka. Nah, terkadang ada kadang-kadang kejadian yang mereka memahaminya bahwa kalau orang Kristen itu adalah kasih yang selalu belajar mau mengampuni, ya. Nah, suatu waktu dia bilang, kenapa kalau orang Kristen kan selalu kasih dan mengampuni, tetapi kalau saya salah aja tetap nggak ada jalan keluarnya, mana kasihnya? Nah, itu padahal ya ini dalam kebenaran hubungan kerja, Pak. Jadi di sisi lain berarti kan kita kalau dalam hubungan kerja berarti tetap harus ada keputusan. Karena ya di dalam segala sesuatu yang dia perbuat dia salah, berarti tetap sudah tindakan. Tapi dipertanyakan, gitu loh Pak. Nah ini agak sulit. Karena di sisi lain, kita harus ada kasih dengan pengorbanan. Tetapi ini kita kan berarti harus menjaga juga, jangan sampai menjadi korban. Ya gimana tuh Pak kira-kira untuk jalan keluarnya buat kita. Iya. Terima kasih untuk Ibu Ella mengingatkan bahwa di dalam kehidupan itu nggak sederhana dan banyak pertentangan semacam itu ya. Jadi Bapak Ibu memang kalau kita kembali ke Alkitab yang tadi saya sudah uraikan, kita melihat Kristus itu juga tegas.
ketika bait Allah itu dijadikan tempat untuk berjualan. Artinya dia harus menegakkan kebenaran. Dia menyuarakan kebenaran itu sampai mengusir. Nah, jadi ada satu garis yang memang harus ditegaskan. Cinta, kasih itu juga kekudusan dan kebenaran yang dinyatakan. Maka dalam bagian firman Tuhan yang mencatat Yesus menyucikan bait Allah, itu referensinya adalah cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Ya, jadi karena Yesus Kristus cinta kepada rumah Tuhan, cinta kepada kebenaran, diusir itu semua orang, Bapak Ibu ya. Nah, apakah orang-orang ahli Taurat, imam dan orang Israel pada hari itu bisa terima kelakuan Yesus, perilaku Yesus seperti itu? Enggak semua bisa mengerti dan bisa menerima. Seorang rabi yang penuh cinta, yang mengasihi dan mengajarkan pengorbanan. Kenapa dirinya kok bisa sampai berlaku demikian? Bahkan itu menjadi satu pegangan bagi mereka untuk memfitnah. Sehingga Kristus dijelek-jelekan dan akhirnya dikatakan dia memerubuhkan bait Allah loh dan 3 hari membangun lagi. Orang ini menghujat Allah. Lihat Bapak Ibu. Ya, jadi saudara sekalian, Kristus juga tegas dengan penuh resikonya. Namun dia sendiri tetap di sisi lain seperti biji gandum itu yang jatuh ya jatuh aja. Nggak nahan-nahan diri sampai akhirnya dia di atas kayu salib di Golgota. Sisi lain pengorbanan itu tidak hanya dikatakan, tetapi dia lakukan juga dengan penuh cinta. Nah, jadi sekarang kita yang membacanya, sama seperti hari ini dunia, masyarakat kita, orang-orang di sekitar kita, kerja kita, relasi bisnis kita, orang-orang tidak percaya di sekitar kita, biarlah mereka membacanya sendiri. Mereka melihat kita sebagai Kristus yang tegas, tapi tidak menggugah hati mereka, seperti orang Farisi yang di Taurat, atau mereka akan justru disentuh hatinya, melihat kita anak Tuhan, yang namanya cinta itu betul-betul perfect, di dalamnya ada kelembutan, merangkul, tapi ada kekudusan yang menyembuhkan, memulihkan, mencerahkan. Nah, situ saudara, jadi biarlah mengalir berjalan seperti itu. Kekhawatiran-kekhawatiran kita yang lain mungkin bisa kita bawa dalam doa, ya. Tuhan berikan sukacita bagi kita dalam melakukan firman-Nya. Ya, Ibu Ella. Ya, terima kasih Pak, cukup jelas. Memang kita harus artinya fokus kepada Tuhan yang sudah buat kepada kita semua, yang Tuhan sudah berkorban untuk kita. Jadi kita harus berfokus di dalam Tuhan yang sudah meneladani hidupnya untuk kita manusia. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya kembalikan kepada pemimpin acara ya, silakan. Ya, kita memasuki persembahan yang akan dipimpin oleh Pak Ronald Newton. Silakan Pak Ronald. Baiklah, Ibu-ibu dan Bapak-bapak, ayat persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1, yaitu, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak, persembahan dapat dilakukan yaitu sesuai dengan yang tertera di layar. Sekarang kita bersama-sama akan menyanyikan dari Redmi 5 Plus can slow down and the battery will be drained faster.
Mari kita bersama-sama menyanyi dari KJ 365B ayat pertama dan keempat. Tuhan ambil hidupku. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami pada hari ini boleh mendengar firman-Mu. Sekarang tiba saatnya kami memberikan persembahan ke dalam tangan-Mu dengan sukarela. Kiranya apa yang kami berikan diberkati oleh-Mu, Tuhan. Ini doa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kehidupan kami. Amin. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari NKB 138 ayat 1, 2, dan 3. Makin serupa Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku.
Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku, makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Ya, mari Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri persekutuan dengan doa dan kita juga memohon berkat-Nya. Bapa di surga, di akhir dari persekutuan kami ingin menjadi seperti Kristus, meneladaninya dengan berfokus nantiasa dan dibimbing oleh firman Allah yang diterangi Allah Roh Kudus. Kami tahu kami hidup di dalam dunia yang tidak sederhana. Di sekitar kami tidak mendukung kami untuk hidup seperti Kristus. Kami ditantang, digoda untuk tidak menyatakan cinta yang berkorban. Kami digoda, ditantang lebih banyak untuk menikmati diri kami sendiri dan semua yang menguntungkan bagi kami. Jadi Tuhan, kami hanya bisa berseru pada Engkau, sehingga kami sanggup melakukan seperti Kristus. Untuk itu, biarlah Engkau bimbing perjalanan kami selanjutnya, pemikiran kami, perkataan kami, perasaan kami, dan tindakan kami. Dan berkat-Mu kiranya mengiring kami, memampukan kami terus melakukan firman dan menjadi berkat bagi orang yang berjumpa dengan kami, mereka yang ada di sekitar kami. Kiranya kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, kuat kuasa, penghiburan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dimanapun juga berada, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, ibadah sudah selesai dan sedikit informasi untuk persekutuan Komisi Dewasa yang akan datang. Temanya masih mengenai cinta, love, tetapi sustaining, ya, cinta yang memelihara atau berkelanjutan.
yang akan dibawakan oleh Pendeta Novita Sutanto. Baiklah, kalau begitu, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Suryawan Edi, Pendeta Suryawan Edi, yang sudah membawakan firman untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Edi. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Ya. Terima kasih Pak Pendeta Suryawan. Ya, terima kasih Pak semua. Tulus dan Terima juga kasih Pak Ronald. semuanya. Tuhan memberkati. Kirim salam Pak untuk Bapak di GKI Bungur, ada komisi dewasa ya Pak? Ada GKI Bungur ada. Setiap hari ini sama? Rebo? Selasa. Oh, Selasa. Jam 10 juga. 10, ya.